Halo guys, kali ini gue mau ngebahas tentang spot-spot AWP nih. Karena kan banyak banget setiap kali gue streaming, kalian semua nanya, Bang kapan tutorial part 2? Bang kapan tutorial berikutnya? Ya, sebelumnya gue minta maaf karena gue bener-bener lagi sibuk banget di luar sana, sibuk banget sama kerjaan gue, jadi gue belum sempat buat bikin video lagi, belum sempat nge-record. Dan berhubung hari ini lagi nyantai, jadi gue record dan mungkin buat video kali ini gue bakal masukin subtitle bahasa Inggris. Gue minta sama editor gue karena banyak yang minta juga buat ngepost subtitle bahasa Inggris dari orang Brazil, dari orang Filipina, dari orang Thailand juga. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, karena gue juga bukan orang Inggris asli dan gue juga nggak les private bahasa Inggris. Gue lahir di Indonesia jadi gue nggak terlalu pintar sama bahasa Inggris. Oke, dan kita kali ini bakal ngebahas tentang spot-spot AWP sih ya. Dari map Downtown dulu yang pertama. Terus buat berikutnya kita bakal bakal bikin video tentang map-map lainnya. Cuman yang sekarang bakal buat di Downtown dulu, CT terutama, karena kan kalau spot AWP lebih ke CT ya, karena kan buat mantek ini itu. Jadi kita mulai aja videonya. Okay, let's go. Oh iya, selain jaga di A, gue juga sekalian ngebahas di mid ya. Kalau jaga di mid itu gue lebih biasa kalau lawannya gue AWP, gue nggak pernah begini, karena bakal bener-bener kelihatan jelas banget sama dia. Tapi kalau gue lawan rival, gue pasti begini, karena kalau di sini dia aimnya pasti ke sini nih, rival. Kalau kalian perhatiin ini aimnya pasti ke sini. Jadi gue nggak pernah ngambil sini kalau misalkan lawan rival, gue pasti di sini. Gitu. Tapi kalau lawan AWP justru jangan di sini sih. Jangan di sini maksudnya, karena bakal kebuka banget badan kalian. Terus itu kalau spawn deket biasa kan ada yang mantek ya, jadi gue pick dari sini sih. Gitu. Terus kalau misalkan gue jaga luar, biasa gue jaganya di sini. Biasa orang yang jaga lewat mid itu pasti ngedecoy tuh. Dan gue ngambilnya pasti begini. Atau kalau misalkan kita lawan Chris yang lebih kayak si Harry yang gerasa kerusuk, gue bakal ngelenteknya ngelebar begini. Tuh. Biasa banyak nih Chris di public itu banyak banget yang loncat-lompat gak jelas, nembak-nembak gak jelas, gitu guys. Terus kadang juga gue ngambil di sini, main di kias deket, tungguin dia masuk, tungguin yang orang keduanya gitu. Sebenarnya banyak sih kalau mau divariasiin. Sebenarnya lebih ke butuh AWP itu lebih butuh posisi-posisi aneh. Soalnya kalau kalian posisinya standar yang gitu-gitu aja itu bakal gampang dibunuh sama orang. Gitu. Dan crosshair orang-orang yang bisa dibilang pro itu mereka selalu ada hafalan-hafalan crosshair. Kalau misalnya pakai rifle harus taruh crosshairnya di mana, palanya di mana gitu. Oke guys, kita sekarang udah masuk ke map ya. Jadi kalau seandainya gue spawn di depan, ya kalau spawn di depan gue bakal ngambil posisi di sini guys. Dan gue minta temen gue buat mecahin kaca, karena kan jarang. Kalau misalnya kita posisi di sini kan udah banyak yang tahu ya. Jadi gue ngambil di sini karena jarang banget ada orang yang ngecek ke daerah sini, taruh aimnya di sini. Dan kenapa gue selalu ngambil di sebelah kanan? Crosshairnya taruh di kayu sebelah kanan, karena biasa orang yang lewat dari arah Bestero itu pasti dia loncat atau jalannya cepet, nggak ngedecoy dulu gitu, atau bisa dibilang nggak ngedip dulu gitu. Jadi kenapa gue taruh di sini. Terus kalau seandainya gue spawnnya jauh, biasanya gue selalu minta temen gue buat pecahin kaca, semua kacanya dipecahin. Kenapa? Karena AWP kan nggak bisa
nggak bisa apa ya, nggak bisa mecahin kaca gampang banget gitu. Dan gue harus buang-buang pelor buat mecahin kaca, jadi gue selalu minta temen gue buat mecahin kaca. Terus kadang gue ngambil posisi di sini, ngambil di sebelah kanan sini, dan sama ini posisinya, konsepnya sama. Kenapa harus ditaruh sebelah kanan? Karena mereka jarang ada yang ngedecoy, pelan-pelan gitu. Biasanya langsung lari aja ke samping gitu. Terus ada lagi kadang gue ngambil posisi di sebelah sini. Ini jarang banget ada orang yang, biasa kan orang kalau misalkan pakai rifle pasti ngeceknya ke sana kan, aim pelan-pelan, dan dia pasti ngedecoy. Biasa makanya gue ngambil posisi di sini dan gue taruh crosshairnya tipis. Jadi kalau seandainya mereka tetap lari, gue tinggal ngebanding ke kanan gitu. Tinggal di kanan gitu. Terus kadang juga di sini. Sebenarnya banyak sih pos-posnya. Bisa di sini, bisa mana di sebelah sini. Bisa kadang di sini. Kadang gua kasih masuk, mana di sini. Sebenarnya banyak posnya, sebenarnya gitu-gitu aja, cuman lebih ke gimana cara kalian buat taruh crosshair sih. Kalau seandainya musuhnya kira-kira bakal nyebrang gitu aja, ya kalian harus taruh crosshairnya di sebelah kanan. Kalau kira-kira musuhnya bakal posisi ngedecoy, ya kalian harus taruh di posisi yang dekat gitu. Nah, ini kan kita taruh di posisi dekat, di kanan di sebelah sini. Jadi sebenarnya gitu-gitu aja sebenarnya main AWP, nggak ada yang spesial gitu. Kadang gue juga ngambil posisi di sini, taruh di sini. Biasa kan orang kan pasti ngedecoy kan, orang sebelah sini. Kalau ngedecoy dia lari, gue tinggal banting ke kanan. Atau bisa juga gue ngambil posisi di sini. Kalau sekarang saya nonton pertandingan atau pertandingan gue selalu di sini. Kalau kalian lihat di sebelah kiri ini, di samping pintu ini ada satu garis kecil. Kalau kalian bener taruh crosshairnya, nah ini kalian bisa lihat kalau ada yang lewat. Coba dulu lewat sana dulu. Di kanan dikit, ke arah belakang ini, kanan sini, kanan, nah, kanan lagi, kok nggak kelihatan? Oh, udah nggak kelihatan guys, ternyata di point blank ini. Biasa di sini tuh ada kelihatan nih kalau ada orang lewat. Coba mana tuh? Nah tuh kan kelihatan kan, bisa bunuh guys. Cuman nggak ada yang tahu, jarang ada yang tahu. Mission success. Gitu guys. Okay, let's go. Terus juga apa ya? Aduh. Terus gue juga kadang ngambil, kalau nggak di sini, ini kan kalau kita jalannya dimentokin baru bisa kelihatan ya. Taruh di sini. Dan gue jarang banget ngebunuh orang yang loncat ke sana dari sini. Kalau ada yang ngeloncat, gue pasti gerak bunuh. Taruh crosshair antara di sini, atau di sini. Gitu. Karena kalau misalkan dia udah loncat, biasanya geraknya dari sini. Kalau kita geser dia udah nyampe sini harusnya. Itu kenapa gue taruh crosshair di sini buat bunuh orang gitu. Bisa juga ada yang ngedecoy buat bunuh gue taruh crosshair di sini. Jadi di sini nih mau orangnya masuk ke kasir pun pasti kelihatan ya. Mau masuk ke kasir tuh pasti kelihatan di sini. Dan dia nggak bisa lihat kita. Terus apa lagi ya? Donton. Oh, kadang juga gue jaga di sini nih. Kalau lagi main sparring, juga di sini. Ini bener-bener bakal aneh banget sih kelihatannya kalau kalian lihat dari orang yang sana. Masuknya tuh bener-bener aneh banget ngelihat posisi gua, dan bener-bener cuma kepala doang gitu. Jarang ada orang taruh crosshair di sini. Terus kadang juga gua di sini bunuh orang yang mau bunuh apa, lempar bom. Ya orang kan lempar bom kan. Gua mantek di sini. Gitu guys. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih, gitu-gitu aja. Terus kadang gue juga main deket, jarak dekat main QS gitu. Ini lebih ke refleks sebenarnya gitu sih. Terus juga kadang di sini taruh crosshair. Sebenarnya jaga sih gitu-gitu aja sih, nggak ada yang spesial. Cuman lebih ke gimana kalian taruh crosshair AWP kalian sih, dan gimana kalian harus baca lawan kalian, gimana pergerakannya gitu. Oke, sampai sini aja videonya guys.
tutorial buat AWP di Downtown Side A, dan berikutnya gue bakal ngebahas tentang perbandingan AWP, kenapa gue lebih milih Tactilite, dan juga terus kenapa Tactilite-nya sekarang nggak pernah one hit lagi, bukan nggak pernah ya, jarang one hit, dan mungkin berikut-berikutnya akan ada konten-konten berikutnya, jadi jangan lupa ditunggu terus dari channel gua. Thank you.